Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, berjumpa kembali di Edukasi Kesehatan Masa Kini bersama saya Jessica dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Kali ini kita akan membahas tentang batasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Berdasarkan data survei konsumsi di Indonesia, 29,7% penduduk Indonesia atau setara dengan 77 juta jiwa sudah mengkonsumsi gula, garam, lemak melebihi rekomendasi WHO. Padahal, anjuran konsumsi gula, garam, lemak dalam sehari yang direkomendasikan oleh WHO yaitu gula tidak lebih dari 50 gram per hari, garam tidak lebih dari 5 gram per hari, dan lemak tidak lebih dari 67 gram per hari. Untuk kita mudah mengingatnya, kita bisa menggunakan istilah G4, G1, dan G5, di mana gula untuk 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan. Mungkin kita tidak bisa mengukur secara detail untuk konsumsi gula, garam, lemak, tetapi kita bisa memperkirakannya dari apa yang kita konsumsi pada hari itu. Misalnya, untuk gula, kita misalkan di pagi hari kita mengkonsumsi susu, teh, atau kopi, maka kita sudah menghabiskan jatah gula 2 sendok makan. Jika di siang hari kita makan 1 potong roti, cupcake, donat, atau minuman kekinian, maka kita sudah menghabiskan jatah gula pada hari itu. Untuk garam, mungkin memang sedikit sulit untuk memperkirakannya, tapi kita bisa mengurangi garam dengan penggunaan penyedap rasa, MSG atau micin, kecap asin, dan saus sebagai tambahan makanan. Untuk lemak, kita bisa memperkirakannya. Misalkan, kita makan 1 buah gorengan, kita anggap telah menghabiskan 1 sendok makan lemak. Jadi, kita bisa memperkirakan berapa jumlah makanan berlemak yang kita makan. Lalu, apa dampak ketika kita mengkonsumsi gula, garam, lemak secara berlebihan? Apabila kita mengkonsumsi gula yang berlebihan, dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyakit diabetes, obesitas, dan kerusakan ginjal. Jika kita mengkonsumsi garam yang berlebihan, dapat meningkatkan terjadinya penyakit hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Dan jika kita mengkonsumsi lemak yang berlebihan, dapat meningkatkan terjadinya penyakit kolesterol, gangguan jantung, hati berlemak, dan obesitas. Nah, sekarang sudah tahu ya apa dampak ketika kita mengkonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Jadi, bagaimana tips sehat untuk konsumsi gula, garam, lemak? Untuk konsumsi gula, mungkin kita bisa mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang kadar gulanya tinggi. Untuk garam, kita bisa mengurangi konsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi. Dan untuk lemak, kita bisa mengurangi makanan yang berlemak atau gorengan. Selain itu, kita bisa memilih bahan makanan yang segar daripada bahan makanan kemasan atau bahan makanan yang diawetkan. Jangan menambahkan garam atau penyedap rasa lainnya ke makanan yang telah tersaji. Kurangi memasak menggunakan santan dan minyak. Biasakan memasak dengan cara merebus ataupun dikukus. Dan bacalah label pada makanan atau kemasan dengan teliti dan seksama. Hindari makanan yang mengandung kolesterol seperti jeroan, daging kambing, lobster, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya batasan dibuat agar menjadi pengingat bagi kita semua dalam pengaturan pola makan dan apa yang kita konsumsi. Selain membahas batasan konsumsi gula, garam, lemak,
Kali ini kita akan membahas tentang pedoman gizi seimbang. Kenapa harus pedoman gizi seimbang? Kenapa bukan 4 sehat 5 sempurna? Sekarang, konsep 4 sehat 5 sempurna yang dipopulerkan sekitar tahun 1952 sudah tidak lagi digunakan. Kini, sudah berkembang dan disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang. Jadi, apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang dengan memperhatikan prinsip variasi jenis makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memperhatikan berat badan ideal. Untuk memperoleh gizi seimbang, diperlukan mengkonsumsi dari berbagai jenis makanan yang berbeda. Makanan yang kita konsumsi idealnya mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Untuk menerapkannya, kita bisa menggunakan piring makan atau yang lebih dikenal dengan isi piringku. Setengah dari piringnya kita isi sayuran dan buah-buahan dengan berbagai jenis dan warna. Seperempat piringnya kita isi dengan protein dengan memilih ikan, ayam, dan protein lainnya. Batasi konsumsi daging merah ataupun daging olahan, misalnya seperti sosis dan kermit. Seperempat piringnya lagi kita isi dengan karbohidrat yang berasal dari biji-bijian utuh, gandum, dan beberapa potongan umbi-umbian. Anjuran konsumsi sayur dan buah. Balita dan anak usia sekolah sebanyak 300 sampai 400 gram per orang per hari. Bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai 600 gram per orang per hari. Berikut ini pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Banyak makan buah dan sayur. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ayo batasi penggunaan gula, garam, lemak, dan gizi seimbang untuk mewujudkan hidup sehat Indonesia.